Ketika kita melakukan perbuatan dosa, jangan pernah menceritakan itu kepada makhluk manapun, entah itu manusia atau jin atau sapi mungkin ya. Jangan menceritakan perbuatan dosa kita kepada makhluk. Adukan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup kita dengan menderaikan air mata, bertaubat, salat tobat, salat mandi tobat, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ceritakan akan menambah beban lagi. Kita ini kalau curhat ke orang lain tidak sedikit bahkan menambahkan permasalahan, apalagi menceritakan perbuatan dosa. Oh begini-begini, oh ditambah-tambah sama orang itu. Tapi kalau kita adukan itu kepada Allah, Allah Ghaffar, Ghafurur Rahim, Maha Pengampun. Faqala Rasulullah, nah, orang ini setelah mengadu apa kata Rasulullah? Astahi minni an takhbirani an dhanbik wa lam tastahi min Allah ta'ala wa huwa yaraka. Bagaimana engkau ini? Engkau malu kepadaku, tapi engkau tidak malu berbuat dosa. Yang kau berbuat dosa adalah kepada Allah, wa huwa yaraka, dan Allah itu melihatmu. Qum fakhruj min indi hatta la tanzilan naru alaina. Keluar kau dari sini. Nah, diusir. Hatta la tanzilan naru alaina. Kalau engkau masih di sini, kami khawatir nanti Allah akan menurunkan azabnya. Fa kharaja ar-rajulu khaiban wa ayisan wa bakiyan min 'indir rasuli. Ini orang keluar. Keluar dia khaiban, ya kecewalah. Sedih, menangis dia. Faja'a Jibril, datanglah malaikat Jibril, turunlah malaikat Jibril. Wa qala, dan berkata, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, lima ayasta al-asi wallahu kafaratun lidhunubihi. Mengapa engkau membuat orang yang berbuat dosa itu berputus asa? Wallahu kafaratun lidhunubihi, dan dia ada perbuatan yang menebus dosanya, yang menghapus dosanya. Wa in kanat katsirah, sekalipun dosanya banyak. Faqala Rasulullah bertanya, wa ma kafaratuhu, wahai malaikat Jibril, apa perbuatan yang menebus perbuatan dosanya itu? Dan dijawab oleh malaikat Jibril, qala lahu sabiyyun saghirun fa idza dakhala fi baitihi wa sabiyyu yastaqbiluhu fayadfa'u ilaihi syai'an minal ma'kulati fa idza fariha as-sabiyyu yakunu kafaratan lidzanbih. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, orang itu dia punya anak kecil. Punya anak kecil. Fa idza dakhala fi baitihi, kalau dia masuk pulang dari luar ke rumahnya, itu anak kecil menyambutnya. Lalu orang itu memberikan sesuatu, minal ma'kulat, makanan, atau sesuatu yang menyenangkan. Ketika anak kecil itu bahagia, senang, yakunu kafaratan lidzanbihi, maka senangnya anak kecil itu merupakan penghapus dosa yang dilakukannya. Allah. Jadi menyenangkan hati anak kecil saja dapat menghapus dosa yang diperbuat. Qami At-Tughyan, ini dalam kitab Qami At-Tughyan. Bahkan di dalam surga itu ada yang namanya istana. Istana itu Darul Farah. Darul Farah, rumah bahagia. Al-Farah, bahagia. Darun, rumah.
la yadkhuluha illa man farraha sibyan. Kata Nabi Muhammad, yang masuk ke rumah itu, yang masuk istana di dalam surga yang namanya Darul Farah adalah mereka yang menyenangkan hati anak-anak kecil, sibyan. Raudatus sibyan. Makanya guru-guru TK itu kan luar biasa, guru-guru RA itu bisa menyenangkan hati anak kecil. Silakan anak-anak. Kalau bapak-bapak disuruh jadi guru TK kan luar biasa juga. Pak Jamal jadi guru TK, aduh, jangan. Wa khaslatani la syai'a akhbathu minhuma. Nah, kalau tadi ada dua perkara yang tidak ada lebih afdal. Pertama, iman kepada Allah dan bermanfaat untuk orang muslim. Ada dua perkara juga yang la syai'a akhbathu, tidak ada yang lebih jelek, lebih buruk minhuma daripada yang dua ini. Apa itu? Asyirku billahi, yaitu syirik kepada Allah, wadurru bil muslimin, dan memudaratkan, memberikan kemudaratan terhadap orang Islam, fi abdanihim wa au amwalihim, baik itu terhadap jasad, badan, atau terhadap harta mereka. Jadi dua perkara yang pertama tadi yang lebih, tidak ada yang lebih afdal. Yang kedua ini dua perkara yang tidak ada yang lebih buruk, yaitu syirik kepada Allah. Asyirku billah, syirik kepada Allah, menduakan Allah, tidak mengesakan. Yang syirik ini diibaratkan itu bagaikan semut yang hitam yang berada di atas batu yang hitam di malam hari yang gelap gulita. Artinya sangat tidak terasa. Kalau yang syirkul akbar itu jelas-jelas menduakan Allah, menyekutukan Allah. Ada yang syirik kecil. Syirik kecil itu meniadakan, menyampingkan kemahabesaran Allah. Ini mungkin sering terjadi di kita. Kita ini kadang-kadang kalau nggak ada beras di rumah, wah, mulai tuh, wah mau makan apa nih? Beras nggak ada. Padahal dia sadar Allah Maha memberi rezeki. Nggak ada duit, habis duit umpamanya. Wah, bagaimana nih besok? Nggak bisa kemana-mana nih, duit nggak ada. Dia mengabaikan bahwa Allah yang Maha memberi rezeki. Itu syirik-syirik kecil. Wal maqalatu tsaniyah. Yang makalah yang pertama sudah, kita masuk ke makalah yang kedua. Wal maqalatu tsaniyah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama, fa inna Allah ta'ala yuhyil qalba al-mayyita binuril hikmati kama yuhyil arda al-maytata bima'il matari. Alaikum, hendaklah bagi kalian, bimujalasatil ulama, sering-sering duduk dengan orang-orang yang alim. Kata Syekh Nawawi, al-amilin, orang yang alim tapi dia mengamalkan kealimannya. Ini yang terkadang kita agak susah membedakan. Alim sekali tapi tidak mengamalkan kealimannya. Ini yang kita terkadang susah untuk membedakan. Alaikum bimujalasatil ulama, hendaklah kalian sering duduk bersama orang yang alim. Wastima'i kalamil hukama, dan seringlah mendengar
kalimat-kalimat, kalam-kalam para hukama. Al-hukama di sini al-alimina bidzatillahi ta'ala, al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Orang yang alim dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalba al-maitata binuril hikmah. Karena Allah ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya-cahaya hikmah. Apa hikmah? Ay al-ilmu an-nafi'u, yaitu ilmu yang manfaat. Kama yuhyil arda al-maitata bima'il matar, sebagaimana Allah menyuburkan tanah dengan air hujan. Tanah yang tandus Allah berikan hujan, maka tanah itu subur. Dari makalah yang ini kita ambil hikmah pertama, ketika kita berada di tengah orang-orang yang alim, manfaatkan untuk duduk bersama mereka, dengarkan kalam-kalam mereka, ambil hikmah yang keluar dari ucapan mereka, ambil hikmah yang keluar dari perbuatan mereka. Jadi tidak perlu kita kemudian karena tidak suka lalu menghina atau membenci ulama tersebut. Kita ambil hikmah, kita ambil ilmunya, kita ambil manfaatnya dari setiap para ulama. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah berikan ilmu yang berkah, yang manfaat. Allah tetapkan hati kita dalam istiqamah di jalannya. Allah penuhi hati kita dengan cinta, dengan kasih sayang, sehingga kita tidak sempat untuk membenci, untuk menyakiti, untuk memudaratkan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum minal faizin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.